Inggris, channel dimana kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah, simple, dan sederhana. Baik teman-temanku semua, saat ini kita akan belajar tentang salah satu modal. Modal itu dasar ya, maka disebut modal. Segala sesuatu butuh modal. Nah, bahasa Inggris pun butuh modal. Salah satu modal dalam bahasa Inggris adalah kata ini, can or could. Sebenarnya teman-teman, can or could boleh, could boleh. Cara membacanya silahkan nanti dicek di Google Translate. Karena we are not native speaker, karena kita bukan pembicara asli bahasa Inggris. Jadi bagaimanapun pronunciation kita tidak akan sebagus mereka. Oke, kita lanjut lagi. Can and could sebenarnya sama saja. Can untuk menyatakan kemampuan, ya, dalam bentuk present, ya. Saya bisa berenang, menunjukkan kemampuan. Makanya can sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah dapat atau bisa. Saya bisa berenang, saya bisa makan, saya bisa minum. Makanya can ini penting. I can swim, I can eat, I can drink, I can see. Itulah kenapa disebut modal. Karena setelah kata can ada kata kerja, nggak perlu ada penghubung di sini. Ingat, saya pernah mengatakan apabila ada dua kata kerja bertemu harus ada dihubungkan dengan kata to. Yes. Nah, model ini maka disebut model istimewa dasar. Setelah kata can, kata kerjanya tanpa dikasih apa-apa, langsung can swim, dapat berenang. Oke. Jadi kalau Anda ingin menyatakan ability atau kemampuan, gunakan kata can. Makanya diartikan dengan istilah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata dapat atau bisa. Saya bisa berenang, I can swim, dalam bentuk present. Ingat ya, present. Nah, ketika Anda menyatakan kemampuan atau kebiasaan yang sudah lampau, saya bisa berenang, tapi dulu waktu kecil, sekarang nggak bisa lagi. Nah, kita gunakan could, bukan can. Oke? I could swim. Lihat contoh ini. I could swim. Saya bisa berenang when I was a kid, ketika saya masih kecil. Jadi dulu, sekarang nggak bisa berenang lagi. Ingat, fungsi dasar dari can and could untuk menyatakan kemampuan. Kemampuan dalam bentuk present. Present itu bentuk yang saat ini terjadi. I can swim, saya bisa berenang. Yang menunjukkan kemampuan gunakan I can. You can. Apapun subjeknya, nggak peduli, dia tetap pakai can. Oke? Itu istimewanya. Kata kerja nggak akan berubah jadi apa-apa. Nah, kalau bentuknya sudah lampau, gunakan could. Itu fungsi dasar sebenarnya. Nah, kemudian fungsi lain dari can and could ini untuk menunjukkan permission. Ini salah satu, karena banyak fungsinya sebenarnya. Kita pelan-pelan. Permission atau izin, dia dalam bentuk informal. Informal itu informal ya, tidak resmi gitu, antar kawan gitu. Can I use your book? Can I use your book? Boleh tambahkan please di sana. Can I use your book please? Can I? Jadi kata can I untuk menunjukkan izin, meminta izin. Can I use your book please? Can I use your pen please? Meminta izin dalam bentuk informal. Nah, kalau could sebaliknya, could di sini untuk polite itu lebih sopan ya, formal begitulah. Ketika kita meminta kepada orang yang lebih tua, meminta izin kepada orang lebih tua, gunakan could. Could I take your book please? Dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti ini biasanya disambung kalau sudah lancar. Could I take your book please? Seperti halnya can I. Jangan dibaca can I kalau sudah lancar. Umpamanya can I use your book please? Can I use your book please? Could I take your book please? Itu polite. Perbedaannya hanya polite atau unpolite, formal or informal, gitu aja. Nah, kemudian fungsi ketiga, ada beberapa fungsi lain, tapi ini yang paling penting. Offer atau menawarkan, atau request, meminta. Can I help you? Tentu saja ini lebih formal, lebih informal ya. Can I help you? Dapatkah saya membantu kamu? Can you go with me? Requesting. Can you go with me? Can I come with you? And so on. Nah, kemudian could you
ini juga dalam bentuk lebih sopan ya. Could you please help me? Could you please help me? Ketika Anda membutuhkan bantuan kepada yang lebih tua atau lebih umurnya lebih di atas kita, Anda bisa menggunakan kata could you. Kalau Anda menawarkan diri, menawarkan diri, could I? Kalau untuk yang could I, menggunakan could I. Tapi kalau menawarkan bantuan yang sesama, informasinya katakan can I. Oke? Itu saja teman-teman. Ini salah satu fungsi dasar dari can or could, salah satu model yang sangat-sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke? Itu saja yang dapat saya terangkan untuk hari ini. That's all my explanation for today. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.